Oke, lanjut ya. Jadi setelah kita cek ke dokter, ternyata anak saya ini didiagnosa terkena yang namanya speech delay gitu ya. Jadi telat bicara. Karena umur 2,5 tahun nggak bisa ngomong sama sekali, papa mama juga enggak gitu. Jadi cuman kalau mau sesuatu dia cuma nunjuk Kalau dia marah juga cuma gitu doang. Ya, saat papa mama juga nggak bisa ya. Nah, lalu dicek di screen gitu. Jadi ada tanda-tanda bunda yang menandakan kalau anak kita itu terkena speech delay ya, atau autis lah gitu ya bisa dibilang ya. Jadi contohnya nih ada beberapa yang memang itu ciri khas gitu ya. Contohnya kalau misalnya ini. Nah, anak kita nih sering flapping namanya ya, sering flapping. Kalau saya sih bilangnya kipi-kipi gitu ya. Jadi bahasa lucunya tuh kipi-kipi. Tangan kita sering gini-gini, anaknya itu flapping ya. Nah, itu artinya anak kita tuh sensoriknya terganggu ya. Jadi sensorik otaknya terganggu, makanya dia selalu mengapresiasikan dan gini-gini gitu ya. Banyak bunda yang mengisyaratkan anak kita terkena autis gitu ya. Misalnya dia sering berputar-putar sendiri, main putar-putar gitu. Dia sering main putar-putar, itu bisa jadi ciri-ciri autis. Terus main hanya dengan satu barang aja gitu. Atau dia bisa nyusun-nyusun barang panjang gitu. Bisa. Jadi banyak ciri-ciri untuk anak-anak yang autis ya. Jadi bisa tanya langsung ke dokternya. Nah, jadi kita sudah cek ke dokter dan keputusan kita adalah untuk disekolahkan bunda ya. Jadi ada sekolah khusus namanya untuk penderita autis gitu, termasuk speech delay ini gitu ya. Makanya kita sekolahkan dan disekolahkan selama waktu 6 bulan gitu ya. Nah, ternyata selama 6 bulan ini anak saya ini ada perkembangannya ya. Biasanya anak-anak autis atau anak-anak speech delay ini itu susah untuk dikontrol, benar nggak? Jadi, waduh, brutal lah kalau bisa dibilang gitu ya. Susah dikontrol, mulai dari perkembangannya dan emosinya gitu ya. Dan dari saya sekolahkan ini di sekolah khusus itu perkembangannya ada ya. Perkembangannya ada, tapi dengan tanda kutip tapi si anak ini tetap belum bisa ngomong ya. Tapi sudah bisa dikontrol. Artinya apa? Biasanya tuh anak speech delay atau anak autis tuh nggak bisa duduk dia. Maunya lasak sana sini gitu ya. Nah, ini mau duduk, mau dengerin ya miss-nya ini, dia mau duduk. Jadi perkembangan selama 6 bulan ini dia mau duduk, dia mau dengerin. Artinya apa? Lebih bisa dikontrol gitu, nggak terlalu emosi. Biasanya ini ciri anak autis adalah mereka sering namanya tantrum ya. Tantrum itu artinya marah-marah nggak jelas gitu, tiba-tiba bisa marah aja ya. Ada hal sedikit yang dia nggak suka dia marah gitu ya, itu tantrum namanya. Nah, itu udah bisa diredam sedikit gitu ya setelah ikut sekolah ini selama 6 bulan. Tapi bisa ngomong nggak? Enggak, belum bisa ngomong juga. Artinya apa? Saya masukin 2,5 tahun, 6 bulan kemudian umurnya sudah genap 3 tahun ya, dan tetap belum bisa ngomong gitu. Masih belum bisa ngomong, masih cuman emosinya bisa dikendalikan gitu, bisa dikontrol. Nah, setelah ikut yang namanya sekolah ini gitu, jadi sekolah ini membantu sekali untuk mengontrol dulu dari emosinya ini gitu, emosi si anak ya.